Saya akan berbicara tentang 3 prinsip dari gereja yang sejati. Gereja yang sungguh-sungguh mau setia kepada Kristus. 3 prinsip. Dan saya akan memakai ilustrasi satu bangunan. Di dalam satu bangunan kita bisa bedakan 3. Yang pertama adalah dasarnya, fondasinya. Yang kedua adalah temboknya, bangunannya. Dan yang terakhir ketiga adalah atapnya yang paling tinggi. Yang mungkin dilihat oleh orang dari jarak jauh. Kita akan bicara tentang 3 hal ini. Yang pertama, gereja yang sejati. Prinsip dari gereja yang sejati. Maka yang pertama adalah Christ is the cornerstone. Kristus itu adalah batu penjurunya. Mari kita membuka di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Perhatikan ayat yang ke-20. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Christ as a cornerstone. Cornerstone, batu penjuru, adalah batu yang dibuat secara khusus, siku, betul-betul siku, dan itu akan kait dengan batu-batu di sebelahnya sehingga bangunan itu akan betul-betul lurus. Ini adalah satu batu yang menjadi ukuran, menjadi standar bagi bangunan itu. Seluruh bangunan itu ditentukan oleh satu batu ini. Tapi perhatikan bahwa gereja itu dibangun di atas dasar Kristus, tapi bukan bicara hanya Kristus saja. Kalau kita bicara bahwa gereja dibangun di atas dasar Kristus saja, maka seluruh gereja akan mengatakan hal yang sama. Kami juga percaya kepada Kristus, kami juga mengakui Kristus, maka kami juga adalah gereja yang sejati. Kami seturut dengan ayat ini. Tapi tidak, ketika bicara tentang Kristus, maka itu diperluas, diextend kepada para rasul yang menulis perjanjian baru, dan diperpanjang, diperluas kepada para nabi yang menulis perjanjian lama. Maka Bapak Ibu, saya harus katakan bahwa dasar dari gereja yang sejati, yang sungguh-sungguh mau setia kepada Kristus, itu adalah seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini harus menjadi dasar dari berdirinya satu gereja. Dan kita tahu kalau kita mempelajari Alkitab ini, kalau kita membaca Alkitab ini, kita akan melihat bahwa Kristuslah yang menjadi pusat dari seluruh kitab suci. Maka tidak salah ketika dikatakan bahwa Kristus itu menjadi cornerstone, menjadi batu penjuru yang menilai seluruhnya, yang meluruskan, mengkaitkan segala sesuatunya. Tapi kita juga harus katakan bahwa kitab suci inilah yang menjadi dasar dari gereja yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saya berkali-kali mengatakan di tempat ini, Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia, dan Alkitab itu adalah firman yang dituliskan. Kristus firman yang menjadi manusia, bisa dilihat, bisa didengar, bisa berelasi dengan manusia. Tapi firman yang dituliskan itu juga diberikan kepada kita. Kita memilikinya, kita memegangnya di dalam tangan kita, dan kita bisa membacanya. Inilah dasar dari gereja. Maka gereja yang sungguh-sungguh adalah gereja yang memperhatikan apa yang dikatakan oleh kitab suci, dan gereja itu akan melakukannya. Gereja yang sungguh-sungguh itu butuh pengakuan iman, supaya orang yang datang ke gereja itu, mereka bisa membaca pengakuan iman itu, dan mereka tahu ini yang dipercaya oleh gereja. Bapak Ibu mungkin tahu Pendeta Stephen Tong ketika mendirikan GRII, Pendeta Stephen Tong menuliskan pengakuan iman Reform Injili. Bapak Ibu bisa baca itu di dalam buku pujian Hidung Reform Injili, ataupun Bapak Ibu bisa membuka di dalam websitenya, dalam website gri.org. Bapak Ibu bisa membaca di situ visi atau misi, dan kemudian juga pengakuan iman Reform Injili yang dituliskan oleh Pendeta Stephen Tong. Tapi bukan cuma itu, Bapak Ibu bisa melihat di lembar ini ada pengakuan iman rasuli yang tercatat di dalam lembar ini, dan kemudian kita ucapkan setiap minggu. Kita ucapkan setiap minggu menjadi satu pengakuan kita bahwa inilah hal-hal yang kita percaya. Inilah hal-hal yang kita percaya. Gereja yang sungguh-sungguh akan memerlukan satu pengakuan iman, karena di tengah-tengah zaman yang seperti ini ada gereja-gereja yang palsu. Kita butuh pengakuan iman untuk kita bisa mengerti apa yang dipercaya oleh satu gereja. Tapi Bapak Ibu, bukan cuma pengakuan iman, gereja juga perlu satu sistem dogma atau sistem teologia. Ini adalah satu penjelasan dari pengakuan iman. Bapak Ibu coba lihat pengakuan iman rasuli. Coba lihat sekarang di kertas. Dan nanti kita juga akan bacakan. Aku percaya kepada Allah. Berapa Allah? 1 atau 3? 1 ya Bapak Ibu, jangan salah ya, jangan salah katekisasi ulang. Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam pengakuan iman rasuli, apakah Bapak Ibu akan mendapat kesan Allah itu 1 atau Allah itu 3? Aku percaya kepada Allah. Pertama, Bapa yang Maha Kuasa.
nanti kemudian yang berikutnya, dan kepada Yesus Kristus, dan nanti yang ketiga kepada Roh Kudus. Seolah-olah ada 3 Allah, tidak dengan jelas dinyatakan hanya ada 1 Allah, betul? Maka pengakuan iman rasuli ini, meskipun ya kita percaya ini adalah kebenaran, tapi kita harus memberikan penjelasan mengenai apa yang kita percaya. Maka gereja butuh dogma, gereja butuh doktrin, dan doktrin itu menjelaskan apa yang harusnya dimengerti, dipercaya oleh jemaat, dipercaya oleh gereja. Itu menjadi dasar pengakuan dari iman. Ya, perhatikan, gereja harus memiliki dasar, yaitu kitab suci. Selain daripada kitab suci tidak ada. Kitab suci adalah otoritas tertinggi, baik di dalam kehidupan pribadi kita sebagai orang Kristen, maupun di dalam kehidupan bergereja kita. Maka kita harus uji diri kita, betulkah ketika kita bergereja, gereja ini adalah satu gereja yang sungguh-sungguh mau taat kepada kitab suci. Para reformator itu memberikan satu, kalau kita boleh katakan sebagai satu slogan, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ecclesia itu adalah gereja, Reformata itu direformasi. Maka satu gereja yang direformasi, reform, gereja reform itu adalah gereja yang terus-menerus mau direformasi, terus-menerus mau diperbaharui untuk makin lama makin setia, makin lama makin sesuai dengan kitab suci. Ini yang pertama, dasar. Dasarnya harus benar. Maka Bapak Ibu cek, kalau Bapak Ibu ikut katekisasi ini, hari ini mulai katekisasi ya, Bapak Ibu yang baru mulai ikut katekisasi, coba cek, coba teliti, jangan asal terima. Apakah betul-betul yang diajarkan oleh gereja ini, di dalam kelas katekisasi khususnya, itu adalah ajaran yang sesuai dengan kitab suci. Demikian juga Bapak Ibu yang mungkin sudah lama bergereja, sudah lama menjadi anggota gereja di sini. Coba cek lagi, saya menantang Bapak Ibu untuk kita berani terus menguji diri kita sendiri. Dasar gereja kita, apakah sudah betul-betul sesuai dengan kitab suci?